record nih. Baterai aku mati. Allah, banyak kali macam ini. Serius aku itu. Apa, Roy? Nggak ada ininya, nggak ada listriknya, mati lampu. Mukanya ditampain nanti pas presentasi. Lihat nih. Kenapa UBL aku play again lagi ya, woy? Iya, sama aku juga. Istilah benar-benar berarti suruh benar semua, Ser. Iya, Rum. Sama aku juga. Alias sebentar. Assalamualaikum. Silakan mulai. Waalaikumsalam. 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 Silakan. Gimana? Good. Ayo, bisa dimulai. Tarum.
Siap, 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 siap. Baiklah. Ini teh kumaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, nikmat sehat dan nikmat untuk bisa kuliah dalam keadaan seperti ini. Salawat seiring salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Terima kasih kepada Ibu Devi yang telah memberikan kesempatan untuk kelompok kami menyampaikan materi tentang listrik dan magnet. Untuk slide pertama itu akan disampaikan oleh Yuyun. Untuk slide pertama dan kedua, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Yuyun, Osa, Sera, Luciana Octavia, Abdul, dan saya sendiri. Untuk materi slide pertama dan kedua akan disampaikan oleh Yuyun. Kepada Yuyun saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini ada pengertian listrik. Listrik merupakan aliran elektro dari atom ke atom pada sebuah pengantar atau suatu energi yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Nah, di sini juga ada besaran listrik yang terdiri dari tegangan listrik, hambatan listrik, arus listrik, gaya gerak listrik, kapasitas, muatan listrik, induktasi. Yang ketiga ada sumber-sumber energi listrik. Nah, di sini ada energi fosil. Bahan bakar fosil merupakan sumber energi utama yang digunakan saat sekarang ini. Akan tetapi bila digunakan secara berlebihan, akan menyebabkan masalah lingkungan serius. Misalnya polusi udara. Pada saat proses pembakaran, bahan bakar fosil akan melepaskan gas karbon dioksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan lain-lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Osa. Kepada Osa saya persilahkan. Baiklah, materi selanjutnya ada energi terbarukan. Energi terbarukan merupakan energi yang bersumber dari alam dan secara berkesinambungan dapat diproduksi secara terus-menerus tanpa harus menunggu waktu jutaan tahun seperti halnya energi yang berbasis fosil. Sumber energi yang dapat dimanfaatkan berasal dari matahari, panas bumi, angin, air, dan berbagai bentuk dari biomasa. Jenis energi terbarukan ini adalah yang pertama ada energi panas bumi, energi surya, tenaga angin, tenaga air, dan biomasa. Selanjutnya ada magnet. Medan magnet adalah ruangan di sekitar kutub magnet yang gaya tarik atau tolakannya masih dirasakan oleh magnet lain. Dalam artian luas, medan magnet adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik atau arus listrik.
yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. Yang kedua ada sifat-sifat magnet. Berdasarkan hasil pengamatan William Gilbert tahun 1544 sampai 1603 dan Ratu Elizabeth pada tahun 1600, Mekrajudin 2007 mengemukakan ada beberapa sifat magnet, yaitu dapat menarik besi, menimbulkan gaya satu sama lain, kadang tolak-menolak, kadang tarik-menarik, dan bumi berlaku seperti magnet raksasa. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sera. Kepada Sera, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan arah kuat medan magnet. Aturan tangan kanan. Apabila arah jari menyatakan arah aliran arus listrik, maka arah lipatan jari-jari yang lainnya menyatakan arah medan magnet. Hukum Biot-Savart menyatakan bahwa besarnya induksi magnet di suatu titik di sekitar kawat berarus listrik adalah berbanding lurus dengan kuat arus yang mengalir pada kawat tersebut, berbanding lurus dengan panjang kawat penghantarnya, berbanding lurus dengan sinus sudut yang dibentuk oleh arah arus dengan garis hubung dari suatu titik ke kawat penghantar. Kemudian berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari titik itu ke kawat penghantar. Kuat medan magnet menunjukkan besarnya induksi magnetik yang ditimbulkan oleh sebuah kawat yang berarus listrik. Yang keempat ada bentuk perubahan energi magnet. Maaf, Sera, itu punya Lucy. Oh ya. Terima kasih. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi tentang bentuk perubahan energi magnet akan disampaikan oleh Lucy. Kepada Lucy, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Arum yang telah memberikan saya kesempatan. Materi selanjutnya yaitu bentuk perubahan energi magnet. Mesin listrik merupakan suatu alat yang dapat mengkonversi energi mekanis menjadi energi listrik maupun sebaliknya. Energi listrik menjadi energi mekanis. Suatu mesin listrik yang menghasilkan energi listrik dari energi mekanis dikenal dengan nama generator. Proses pembangkitan listrik pada generator hampir dipastikan memanfaatkan medan magnet. Dengan kata lain, medan magnet menjadi suatu mekanisme fundamental yang berperan penting dalam proses konversi energi listrik. Terima kasih. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Abdul. Kepada Abdul, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sifat kemagnetan. Yang pertama yaitu ada diamagnetik. Diamagnetik adalah sifat suatu benda untuk menciptakan suatu medan magnet ketika dikenai medan magnet. Sifat ini menunjukkan efek tolak-menolak. Yang kedua yaitu ada ferromagnetik. Ferromagnetik adalah sebuah fenomena di mana sebuah material dapat mengalami magnetisasi secara spontan dan merupakan satu dari bentuk kemagnetan yang paling kuat. Yang ketiga yaitu ada paramagnetik. Yang semua zat yang mempunyai susceptibilitas magnetik positif adalah zat paramagnetik. Yang keempat yaitu ada antiferromagnetik. Bahan ferromagnetik dapat digambarkan oleh struktur krital dengan kisi-kisi yang diisi dengan dua jenis atom dengan momen magnet yang berlawanan arah. Yang kelima yaitu ada bahan ferimagnetik. Bahan ferimagnetik merupakan bahan yang di dalamnya terdapat momen magnetik
yang masing-masing atomnya tidak sama, sehingga memiliki magnetisasi spontan, walaupun tanpa adanya medan magnet dari luar. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri tentang pemanfaatan energi magnet. Yang pertama ada pemanfaatan di bidang iptek. Itu di dalam kartu ATM, debit, dan kredit. Semua kartu ini memiliki strip magnetik di satu sisi. Strip ini mengkodekan informasi untuk menghubungi lembaga keuangan. Ada televisi umum dan monitor komputer, TV dan layar komputer yang berisi tabung sinar katoda menggunakan elektromagnet untuk memadu elektron ke layar plasma, dan LCD menggunakan teknologi yang berbeda. Yang dua di bidang kesehatan. Ada magnetic resonance imaging atau MRI. Penggunaan magnet yang paling umum untuk kesehatan adalah scanner magnetic resonance imaging atau MRI di rumah sakit. Selanjutnya ada mengobati epilepsi. Pengobatan magnetik dapat mengurangi gejala penyakit epilepsi kronis. Sebuah penelitian di Jerman pada tahun 1999 menemukan bahwa magnet dengan frekuensi rendah dapat mengurangi atau membatasi kejang dan efektif bagi pasien yang tidak mempan dengan pengobatan biasa. Yang ketiga di bidang kesehatan. Vinil lembaran magnet dapat disertakan pada lukisan, foto, dan barang pajangan lainnya, yang memungkinkan mereka untuk melekat pada lemari es dan permukaan logam lainnya. Objek dan cat dapat diterapkan serta langsung ke permukaan magnet untuk membuat potongan-potongan kolase seni. Baiklah, itu saja materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk kelompok yang ingin bertanya dipersilahkan. Baiklah, untuk kelompok lainnya yang ada yang ingin dipertanyakan, kami persilahkan. Kami membuka 3 pertanyaan untuk sesi pertama ini. Harum. Iya. Siapa itu? Saya Anis. Anissa Aisyatun mau bertanya. Ya. Apakah pada hewan terdapat listrik seperti ada pada manusia? Terdapat listrik sama seperti manusia? Saya ulangi lagi pertanyaannya, Anisya. Apakah pada hewan terdapat listrik yang sama seperti manusia? Iya. Selain belut listrik ya. Selain belut listrik, oke siap. Selanjutnya, kepada kelompok lain, jika ada yang ingin ditanyakan. Itu siapa dangdutan? Saya tahu siapa dangdutan.
Diar, tolong Diar. Gimana tadi pertanyaannya apakah ada hewan terdapat kesamaan? Apakah pada hewan terdapat listrik yang sama seperti manusia kecuali ini belut listrik? Baiklah, untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami persilahkan. Baik, tolong suaranya dikondisikan ya. Berhubung masih ada yang bertanya atau memikirkan pertanyaan, nah di sini saya akan menjawab dulu pertanyaan dari Anisha Ope. Moderator izin menjawab. Iya, silahkan. Kepada Abdul, saya persilahkan. Apakah pada hewan terdapat listrik yang sama seperti manusia, kecuali belut listrik? Semua hewan yang hidup memancarkan muatan listrik, meskipun hanya listrik yang dikeluarkan lemah. Namun, hanya terdapat suatu kelompok kebanyakan air hewan yang memungkinkan mereka mempunyai listrik yang besar. Contohnya yaitu ada hiu kepala martil, ada Peters ikan belalai gajah, ada ikan pari, ada ikan pari, terus ada elektrik sekate, ada belut listrik juga, ada catfish elektrik, dan sebagainya. Ada ditanyakan atau gimana? Maaf buat Abdul. Tadi yang nanya Anissa Aisyatun, bukan Anisha Octavia Putri. Maaf. Anissa Aisyatun. Apakah Anissa Aisyatun ada yang tanyakan lagi? Ya, mungkin dipending dulu ya.
Baiklah, untuk kelompok lain, dipersilahkan jika ada yang ingin ditanyakan seputar listrik dan magnet. Semua hewan, terutama hewan air, memiliki aliran listrik seperti pada manusia. Baik, terima kasih untuk Ibu Mia telah menambahkan jawaban tentang hewan yang memiliki aliran listrik. Baiklah, untuk kelompok lain, dipersilahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini guys, berhubung materi aku yang di laptop mau habis dan di sini juga lagi mati lampu, kami segenap yang presentasi izin tidak melakukan share screen. Soalnya mau login di HP juga. Halo? Maksudnya gimana? Gimana? Ya, maksudnya gini, kan aku kan sebagai hostnya di sini. Nah, terus Siap. laptop akunya di sini kan mau habis baterainya. Nah, di sini juga. Maaf Bu, maaf untuk Anissa Isyatun. Nah, udah, stop, lanjutin dulu. Nah, terus izin dari kelompok kami tidak menampilkan share screen. Soalnya akunya mau login di HP juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mungkin untuk Zoom kali ini dicukupkan dulu. Ntar di grup di grup kami akan beritahu lagi kodenya. Ya. Oke. Ntar dilanjut maksudnya mah. Oke.